Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmania Utami Al-Muhajir, NIM 111910 dari kelas HKIC. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Badan Wakaf Indonesia. Untuk subbab yang pertama, yakni mengenai kedudukan Badan Wakaf Indonesia. Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang nyata. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta peradaban Islam secara umum. Dalam hal pengelolaan wakaf, pemerintah Indonesia dinilai cukup serius dalam penanganannya. Hal tersebut diwujudkan lewat peraturan perundang-undangan yang sangat progresif dalam mengakomodir hukum fikih, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf. Kemudian hadir juga lembaga atau badan pengelola yang menangani tentang wakaf di Indonesia, yakni Badan Wakaf Indonesia, sebagai jembatan untuk mewujudkan penyelenggaraan wakaf dengan baik di Indonesia. Kedudukan BWI menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BWI bersifat independen, yang mana mereka bebas dari aturan atau pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Wakaf, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 13 Juli tahun 2007. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi ataupun kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah tersebut. Dalam kepengurusannya, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Kemudian, subbab yang kedua adalah tugas Badan Wakaf Indonesia. Tugas dan wewenang BWI berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional ataupun internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Kemudian yang keempat adalah memberhentikan dan mengganti nadhir. Untuk yang kelima, yakni memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Untuk yang terakhir adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Kemudian, dalam Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan MUI, Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam Pasal 50. Terkait tugas dalam membina nadhir, BWI melakukan beberapa langkah strategis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 PP Nomor 42 Tahun 2006, yakni meliputi yang pertama, penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nadhir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang kedua, penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf. Untuk yang ketiga, yakni penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf. Untuk yang keempat, yakni
penyiapan dan pengadaan belangko-belangko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak ataupun benda bergerak. Yang kelima, penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nadir sesuai dengan lingkupnya. Untuk yang terakhir, yakni pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia memiliki strategi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, yakni sebagaimana berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Untuk yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Untuk yang keempat, yakni meningkatkan profesionalitas dan keamanan nadir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Kemudian untuk yang kelima, yakni mengkoordinasi dan membina seluruh nadir wakaf. Kemudian yang keenam, yakni menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Kemudian untuk yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang terakhir, menghimpun dan mengelola dan serta mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional ataupun internasional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.